Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fikar Hajar telah memberikan jawaban terkait penetapan berinisial Mah pemuda asal Madiun sebagai tersangka dalam kasus peretasan peretas Biorka. Mah dinamai karena diduga membantu peretas Biorka membuat grup Telegram bernama Biorkanism. Grup Telegram juga digunakan untuk menyebarkan informasi dan data yang diretas oleh peretas Biorka. Menanggapi hal tersebut, Abdul Fikar merasa terlalu tergesa-gesa untuk mengidentifikasi tersangka di Mah dan kemudian mengalami kesulitan menemukan hacker asli Biorja, yang merupakan pelaku utama peretasan berbagai data pemerintah dan resmi. Saya merasakannya. Dalam video yang disiarkan di saluran YouTube Kompas TV pada Selasa, tanggal 20 September tahun 2022, Abdul Fikar mengatakan, "Saya pikir sulit untuk menemukan seseorang yang melakukannya," katanya. Selain itu, Abdul Fikar mengatakan kehadiran orang-orang yang sudah dicurigai dalam insiden peretasan ini memungkinkan para pelaku untuk benar-benar menemukan jalan keluar. Hal ini agar para pelaku utama peretasan nantinya bisa menangkis dan terhindar dari kejaran polisi. Ada orang yang ditolak atau dimintai pertanggungjawaban karena ini. Dengan cara ini, pelaku sebenarnya dapat menemukan cara untuk menghindari penangkapan, jelas Abdul Fikar. Seperti diberitakan sebelumnya oleh tribunnews.com, di Madiun, Jawa Timur, seorang pemuda berinisial Mah 21 digugat dengan pasal Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE setelah dituduh berkontribusi terhadap Biorka. Membantu hacker. Ancaman hukuman maksimal 8 tahun penjara. Pasal 46, 48, 32, 31 UU ITE. Ya, ada beberapa pasal di sana. 2022, kata Kabag Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan. Ayat 1. Setiap orang dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum, menyadap atau menyadap informasi elektronik dan atau dokumen elektronik pada komputer dan atau peralatan elektronik tertentu atau melakukan penyadapan. Ayat 2, mengatur bahwa setiap orang dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum menghapus informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang tidak dipublikasikan dari komputer dan atau dokumen elektronik tertentu milik orang lain ke dan di dalam komputer, menyebabkan setiap perubahan, pengubahan, kehilangan dan atau penghentian informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang dikirimkan. Pasal 32, 1 UU ITE menyatakan, mendokumentasikan kepada orang lain atau milik umum. Pasal 46, 1, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp600 juta karena meretas sistem elektronik orang lain dengan cara apapun. Kemudian, pasal 46, 2, hukuman maksimum untuk meretas sistem elektronik di lingkungan pemerintah atau kota adalah 7 tahun dan denda maksimum Rp700 juta. Pasal 46, 3, selanjutnya, termasuk penjara hingga 8 tahun dan denda hingga Rp800 juta karena pelanggaran atau penyusupan ke dalam sistem keamanan komputer. Pasal 48 ayat 1, setiap orang yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun dan atau denda paling banyak Rp2 miliar. Menurut Dedi, pihaknya masih mencari peretas Biorka. Saat ini kasus tersebut ditangani oleh tim gabungan yang dibentuk Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD. Tim sedang bekerja sekarang. Tim SUS sedang bekerja, dan ketika hasil kerja tim SUS sudah siap dan datanya sudah diserahkan, baru bisa kita serahkan datanya, pungkasnya. Mah sebelumnya diketahui telah ditangkap karena membantu peretas Biorka meluncurkan grup Telegram. Dia kini ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi. Oleh karena itu, tim SUSU melakukan upaya dan berhasil mengamankan inisial tersangka, Mah, kata juru bicara Divhumas Polri Kombes Ade Yaya Suryana kepada wartawan, Jumat tanggal 16 September tahun 2022. Yaya mengatakan Mah diduga terlibat dalam pembuatan grup Telegram bernama Biorkanism. Tersangka merupakan bagian dari kelompok Biorka yang menyamar sebagai penyedia saluran Telegram bernama Kanal Biorkanismus. Selain itu, saluran Telegram akan digunakan untuk mengunggah informasi ke Breadchat, katanya.
Yaya menjelaskan, tersangka mengunggah 3 kali ke kanal @byorkanism pada tanggal 8 September tahun 2022. Konten ini terkait dengan konten Bjorka yang berjudul Berhenti Menjadi Idiot. Kemudian, pada tanggal 9 September tahun 2022, bocoran berikut dikutip dari Presiden Indonesia. Pada tanggal 10 September tahun 2022, Indonesia akan menggelar demonstrasi harga bahan bakar minyak untuk membantu mereka yang ditikam. Database Pertamina akan segera diterbitkan. Itu yang diungkapkan tersangka, jelasnya.